Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifah Sifak Aprilia dengan NPM 21170210009 dari kelas A, kelompok 2. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai materi osmosis dan osmoregulasi dengan menggunakan usus ayam. Baik, saya akan menjelaskan hasil yang telah saya dapatkan dari percobaan usus ayam yang telah saya lakukan. Untuk gelas pertama atau gelas A, di sini berisi usus ayam yang berisi sirup, kemudian dicelupkan ke dalam air biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa usus ayam mengalami pembengkakan karena larutan di luar atau di lingkungan usus bersifat hipotonis, sedangkan yang di dalam bersifat hipertonik, atau kandungan air di lingkungan jauh lebih tinggi daripada kandungan air yang ada di dalam usus, sehingga air dari lingkungan masuk ke dalam sel yang dindingnya bersifat semi permeable, sehingga sel mengalami pembengkakan. Baik, untuk gelas yang kedua, di sini kita memiliki usus yang diisi dengan air biasa, usus ayam yang diisi dengan air biasa, kemudian direndam dalam larutan sirup. Di sini kebalikan dari perlakuan yang pertama, di mana konsentrasi di lingkungan jauh lebih hipertonik dibandingkan konsentrasi yang ada di dalam usus, atau konsentrasi air yang ada di dalam usus jauh lebih tinggi daripada konsentrasi air yang ada di dalam gelas, air di lingkungannya, sehingga di sini terlihat bahwa usus mengalami penyusutan atau dia mengkerut. Berkebalikan dengan yang pertama, dia menggembung, ini mengkerut. Hal ini dikarenakan karena air yang ada di dalam sel itu keluar ke lingkungan yang konsentrasi airnya lebih sedikit. Kemudian air di dalam sel keluar dan sel mengalami penyusutan. Baik, ini untuk gelas yang terakhir atau yang ketiga. Di sini kita memiliki usus ayam yang diisi dengan air biasa, kemudian direndam selama 1 jam di dalam air biasa pula. Dan hasilnya menunjukkan bahwa usus ayam tidak mengalami begitu banyak perubahan. Hal ini dikarenakan kedua larutan yang ada baik di dalam usus maupun di lingkungannya memiliki konsentrasi yang sama atau isotonis, sehingga tidak ada perpindahan air atau peristiwa osmosis yang terjadi di antara keduanya. Itulah yang menyebabkan usus ayam tidak mengalami perubahan. Selain itu, sebagaimana gambar hasil yang didapatkan, terlihat perbedaan jelas di antara ketiga gelas A, B, dan C. Untuk gelas A dan C, usus yang direndam terlihat berada di dasar gelas atau tenggelam, sedangkan pada air sirup atau gelas B, usus yang direndam berada pada posisi mengambang. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis antara air sirup dengan air biasa, di mana air sirup memiliki massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan air biasa, atau berat molekul atau partikel per volumenya jauh lebih berat daripada dengan yang ada pada air biasa, sehingga hal ini menyebabkan usus yang direndam pada air sirup mengambang, sedangkan pada air biasa tidak. Setiap hewan melakukan proses osmoregulasi, yaitu mempertahankan tekanan osmotik cairan dalam tubuhnya yang berbeda dengan medium lingkungan sekitarnya. Setiap hewan memiliki cara osmoregulasi yang berbeda-beda. Kali ini saya akan menjelaskan proses osmoregulasi yang dilakukan oleh reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama adalah proses osmoregulasi pada reptil. Hewan-hewan dari kelas reptil seperti ular, buaya, kura-kura, dan sebagainya relatif memiliki kulit yang kering dan bersisik. Selain itu, mereka juga tinggal di lingkungan yang kadar airnya tidak terlalu tinggi, sehingga mereka melakukan pengeluaran air dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, reptil juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan
feses yang kering. Bahkan kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi, mereka mampu memanfaatkan urin yang encer yang dihasilkan dan disimpan dalam kandung kemih dengan cara mereabsorpsinya. Selanjutnya adalah osmoregulasi pada aves. Kelompok aves atau burung biasanya mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungan dangkal di kepala bagian atas di setiap mata di dekat hidung. Apabila burung mengalami kelebihan garam di dalam tubuh, hewan itu biasanya akan cenderung menyekresi cairan pekat dari tubuhnya yang banyak sekali mengandung NaCl atau garam itu sendiri. Kelenjar garam ini biasanya hanya aktif ketika tubuh burung dijenuhkan oleh garam. Kemudian proses yang ketiga atau yang terakhir adalah proses osmoregulasi pada mamalia. Pada mamalia biasanya kehilangan air atau garam dapat terjadi melalui keringat sebagai hasil ekskresi. Sementara cara mereka memperoleh air sama seperti vertebrata lainnya, yaitu melalui makan dan minum. Akan tetapi terdapat beberapa mamalia yang hidup di daerah yang kekurangan air seperti di padang pasir. Contohnya kanguru. Kanguru tidak minum air tetapi dapat bertahan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Sekian praktikum dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.